Politeknik Negeri Samarinda, jurusan akuntansi, prodi D4 akuntansi manajerial dari kelas 1B. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai topik yang keempat dari pengantar manajemen, yaitu fungsi-fungsi manajemen. Nah, ngomong-ngomong tentang fungsi-fungsi manajemen, menurut Henry Fayol ada nih fungsi utama yang harus ada di perusahaan, yaitu fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pemberian perintah, dan pengawasan. Jadi ketika kita mau membuka perusahaan, fungsi-fungsi manajemen tadi, fungsi-fungsi utama yang disebutkan tadi menurut Henry Fayol ini harus ada. Nah, ada juga banyak para ahli yang mengemukakan tentang fungsi-fungsi manajemen. Nah, bisa dilihat dari sini bahwa banyak sekali bukan para ahli yang mengemukakan fungsi-fungsi manajemen. Nah, bisa dilihat bahwa sangat berbeda, mulai dari segi jumlahnya maupun dari penamaannya. Tapi sebenarnya banyaknya fungsi-fungsi manajemen yang dicetuskan oleh para ahli ini sebenarnya memiliki makna yang sama, hanya penamaannya saja yang berbeda. Nah, contohnya seperti Luther Gulick. Nah, Luther Gulick ini menambahkan fungsi manajemen yang ada di Henry Fayol seperti staffing, directing, representing, dan lainnya. Nah, begitupun juga dengan para ahli yang lainnya. Tapi bisa dilihat bahwa ada nih 3 fungsi yang selalu ada di para ahli-ahli tersebut, yaitu fungsi planning, organizing, dan fungsi pengawasan. Jadi fungsi-fungsi yang lainnya itu sebenarnya sama, hanya penamaannya saja yang berbeda. Nanti kita akan jelaskan di topik yang mengenai fungsi-fungsi atau penjelasan mengenai fungsi-fungsi manajemen yang dicetuskan oleh para ahli ini. Nah, dari banyaknya fungsi-fungsi tadi itu ada nih 10 fungsi yang utama atau dapat disimpulkan dari banyaknya fungsi-fungsi manajemen menurut para ahli. Nah, kita akan menjelaskannya satu persatu. Yang pertama adalah forecasting. Nah, forecasting di sini merupakan kegiatan meramalkan, memperkirakan. Biasanya di dalam perusahaan, forecasting ini memperkirakan atau meramalkan laba yang akan diperoleh di tahun depan atau tahun yang akan datang. Nah, forecasting ini sebenarnya masuk ke dalam planning atau perencanaan. Nah, yang kedua adalah planning termasuk budgeting. Nah, apa sih yang dimaksud dengan budgeting? Budgeting di sini merupakan anggaran. Dia hampir sama seperti forecasting tadi. Bedanya kalau forecasting ini memperkirakan laba, sedangkan kalau budgeting ini menganggarkan biaya. Hampir sama karena keduanya ini termasuk ke dalam planning atau perencanaan. Nah, apabila di budgeting ini anggarannya itu lebih besar daripada realitasnya, maka perusahaan itu akan mendapatkan laba. Tapi kalau anggarannya ini ternyata lebih kecil daripada realitasnya, maka perusahaan tersebut itu mendapatkan rugi. Nah, yang ketiga ini ada organizing. Nah, di organizing ini merupakan kegiatan bagaimana mendesain planning yang sudah ditetapkan. Dan di organizing ini biasanya menempatkan sumber daya manusia atau mencari sumber daya manusia nih yang tepat di dalam perusahaan tersebut. Selanjutnya ada staffing atau assembling research. Nah, staffing ini biasanya menyusun kepegawaian dan menempatkan sumber daya manusia itu pada posisi yang tepat sehingga tidak salah dalam menempatkan karyawan pada posisinya. Lalu ada directing atau commanding. Nah, directing ini merupakan kegiatan mengarahkan atau memberikan perintah. Jadi di dalam perusahaan itu harus ada nih directing atau commanding. Selanjutnya ada leading, yaitu pemimpin atau kepemimpinan. Nah, pemimpin ini harus bisa memberikan perintah kepada karyawan-karyawannya. Kemudian ada coordinating. Nah, coordinating ini atau biasa disebut mengkoordinasikan, biasanya pemimpin itu harus bisa mengkoordinasikan kepentingan yang satu dengan yang lain ini bisa saling berhubungan. Dan di sini tuh pemimpin juga harus bisa bekerja sama dengan karyawan-karyawannya. Lalu ada motivating.
Nah, motivating ini biasa kita tahu kan, pemberian motivasi kepada karyawan-karyawannya. Nah, di motivating ini kaitannya sangat erat nih dengan leading tadi dan directing tadi. Karena ketika kita mau memberikan motivasi kepada karyawan kita harus bisa nih memberikan motivasi dan bisa mengarahkan karyawan kita sesuai dengan yang kita lakukan. Jadi kita bisa memotivasi mereka agar mereka ini bisa melakukan pekerjaannya dengan baik. Kemudian ada controlling. Nah, controlling ini biasa disebut dengan pengawasan. Nah, di sini tuh kegiatannya itu mengevaluasi kegiatan atau fungsi-fungsi sebelumnya itu tuh sudah berlaku dengan baik atau berjalan dengan baik secara efektif sesuai yang ditentukan apa tidak. Nah, contoh untuk evaluasi ini bisa kita pakai budgeting tadi atau menganggarkan biaya tadi. Nah, itu bisa dijadikan bahan untuk mengevaluasi suatu perusahaan. Dan yang terakhir adalah reporting. Nah, di reporting ini biasanya melaporkan atau membuat laporan. Contohnya, pembuatan laporan keuangan. Nah, bisa disimpulkan ya bahwa sebenarnya ke-10 fungsi-fungsi tadi itu sebenarnya tuh sama atau masuk-masuk aja. Contohnya seperti tadi forecasting dan budgeting. Nah, forecasting dan budgeting ini kan masuk ke dalam planning. Begitupun juga dengan directing, staffing, dan leading. Nah, ketika pemimpin ingin memberikan arahan kepada karyawannya, pasti dibutuhkan nih pengkoordinasian. Jadi sebenarnya itu fungsi-fungsi yang tadi itu penamaannya tuh berbeda, cuman maknanya sama. Karena dia tuh bisa masuk ke sini, bisa masuk ke situ. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas satu persatu mengenai fungsi-fungsi utama yang tadi dijelaskan paling awal menurut Henry Fayol. Yang pertama adalah fungsi planning atau perencanaan. Di dalam perusahaan dibutuhkan rencana-rencana yang harus dibuat untuk mencapai tujuan dari perusahaan tersebut. Nah, rencana di sini memungkinkan bahwa organisasi ini bisa memperoleh sumber daya yang dibutuhkan. Dan yang kedua, agar karyawan-karyawan ini melakukan kegiatan dengan konsisten. Dan yang ketiga ini kita bisa melihat kemajuan dari perusahaan tersebut. Dan apabila terjadi kesalahan, kita bisa melakukan korektif untuk lebih meningkatkan perusahaan tersebut. Nah, jadi perencanaan di sini merupakan penentuan tujuan, penentuan strategi, bagaimana menentukan sistem, bagaimana menentukan proyeknya, dan lain sebagainya untuk mencapai tujuan-tujuan dari perusahaan. Dan yang kedua adalah organizing atau pengorganisasian. Nah, di dalam sini nih kita bisa menentukan sumber daya manusia dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dari perusahaan. Dan di sini juga kita bisa merancang atau mengembangkan agar tujuan kita itu bisa lebih cepat dituju. Dan yang ketiga ini merupakan penugasan tanggung jawab. Dan yang keempat adalah pendelegasian wewenang. Maksud dari pendelegasian wewenang itu merupakan pemberian wewenang. Biasanya ini dilakukan kepada atasan ke bawahan. Contohnya kepada wewenang ke cutting kepada cutting. Selanjutnya ada staffing atau penyusunan personalia. Nah, di dalam staffing ini ada nih beberapa kegiatan seperti penarikan atau rekrutmen, dan yang kedua ada latihan dan pengembangan, dan yang ketiga adalah melakukan orientasi kepada karyawan di lingkungan kerja. Nah, di dalam staffing ini ada nih fungsi yang mencakup di dalam staffing ini. Yang pertama adalah pembuatan gaji. Dan yang kedua adalah menilai karyawan untuk melakukan promosi dan ditransfer. Maksudnya promosi di sini biasanya menaikkan jabatannya kepada posisi yang lebih tinggi, yaitu seperti mentransfer. Mentransfer maksudnya memindahkan jabatan satu ke jabatan yang lain. Dan yang ketiga adalah mendemosi dan pemecatan. Mendemosi ini kebalikan dari promosi. Biasanya mendemosi ini merupakan penurunan jabatan apabila dia melakukan kesalahan dan sesuatu dan sebagainya. Dan yang keempat adalah latihan dan pengembangan. Latihan dan pengembangan ini bisa dilaksanakan dengan memberikan pelatihan kepada karyawan dan menyekolahkan atau memberikan pendidikan yang lebih tinggi kepada karyawannya untuk meningkatkan kreativitas mereka.
Selanjutnya ada pengarahan atau leading. Nah, pengarahan ini merupakan kegiatan untuk agar karyawan ini bisa melakukan arahan sesuai atau bisa melakukan perintah yang diperintahkan sesuai dengan pemimpinnya. Jadi ini harus dilakukan oleh karyawannya apabila pemimpinnya memerintahkan karyawannya. Jadi karyawannya harus patuh. Nah, di dalam pengarahan ini melibatkan kualitas, gaya, pemimpin, dan kegiatan kepemimpinan tersebut. Selanjutnya yang kelima adalah pengawasan atau controlling. Nah, pengawasan di sini merupakan biasanya itu kegiatan evaluasi, melihat apakah tujuan dari organisasi ini atau fungsi-fungsi manajemen sebelumnya ini telah berjalan secara efektif maupun efisien. Nah, di pengawasan ini biasa dilakukan dengan ada dua cara. Yang pertama melalui peralatan dan yang kedua melalui cara. Melalui peralatan bisa dengan cara menggunakan CCTV dan melalui cara biasanya menggunakan sistem pengendalian kontrol yang ada di perusahaan. Jadi pengawasan ini gak hanya cuman bisa dilihat pada saat akhir aja, tapi di awal juga bisa. Contohnya seperti CCTV yang bisa diawasi kapan saja, walaupun fungsi-fungsi manajemen yang lain itu belum direncanakan atau belum dilaksanakan. Nah, pengawasan ini ada dua, ada pengawasan positif dan ada pengawasan negatif. Pengawasan positif adalah mencoba mengetahui apakah tujuan dari organisasi itu sudah tercapai secara efisien maupun efektif. Sedangkan pengawasan negatif di sini mencoba mengetahui kegiatan yang tidak diinginkan atau tidak dibutuhkan ini benar-benar tidak terjadi. Nah, kita akan menjelaskan mengenai fungsi-fungsi lain dari seorang manajer. Ternyata manajer ini mempunyai fungsi-fungsi lain daripada yang kita jelaskan sebelumnya. Ada fungsi keluar perusahaan dan ada juga fungsi ke dalam perusahaan. Nah, ini merupakan fungsi-fungsi lain dari manajer, yaitu fungsi di luar dan di dalam perusahaan. Nah, seorang manajer ini harus bisa menghadapi masyarakat luar dan ada beberapa yang perlu diperhatikan manajer dalam menghadapi masyarakat luar. Nah, ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh manajer dalam menghadapi masyarakat luar. Nah, mengingat waktu yang telah diberikan, sekian dari penjelasan saya. Apabila saya kecepatan dalam menjelaskan